kelas 5A dengan NPM A1B020010 dari Pendidikan Bahasa Inggris S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik dengan materi yang ke-13, yaitu tentang pengertian validitasi instrumen dan rehabilitas instrumen dan berbagai contoh-contohnya. Menjelaskan tentang pengertian validitasi dan rehabilitasi, yaitu di mana instrumen ini berkaitan dengan derajat yang tepat untuk mengukur apa yang dimaksud oleh pengukuran antara validitasi dan rehabilitasi. Nah, berkaitan dengan sejauh mana pengukuran tersebut dapat diandalkan berdasarkan konsistensinya. Di antaranya, hasil penelitian yang valid dan reliable instrumen dapat dihasilkan dengan cara valid, yaitu dengan terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian tersebut. Nah, instrumen validitas itu terbagi menjadi beberapa golongan, yang diantaranya yang pertama yaitu adanya validitas internal, yaitu penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepimpinan akan menghasilkan data. Nah, yang kedua itu ada validitas instrumen, di mana instrumen akan dikatakan valid jika data-data tersebut sudah dilakukan dengan benar atau tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur, dengan kata lain validitas. Nah, yang ketiga yaitu validitasi konstruksi, di mana konstruksi ini mengacu pada sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen tersebut. Nah, yang keempat yaitu validitas eksternal, di mana validitas ini disebut dengan eksternal karena kalau validitas internal didasarkan pada kriteria yang ada pada. Adapun tentang penguji validitas isi konteks validity, yang dimana dijelaskan bahwa untuk instrumen yang berbentuk tes atau penguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Seseorang dosen yang memberikan ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai tentang bagian C, yaitu rehabilitas instrumen. Rehabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, dan instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap atau ajang apabila diteskan berkali-kali. Nah, pengujian rehabilitas instrumen ini dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Nah, secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability. Nah, equivalence dan gabungan keduanya secara internal. Rehabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Di rehabilitas instrumen tadi terdapat tes retest. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes retest. Tes retest adalah metode ini dilakukan untuk menghindari penyusunan instrumen dua kali. Dengan menggunakan metode ini, kita hanya menyusun satu perangkat instrumen. Instrumen tersebut diuji coba pada sekelompok responden, kemudian hasil dicatat. Pada kesempatan ini, instrumen dapat diberikan pada kelompok-kelompok responden yang semua untuk diuji kembali, dan hasil keduanya juga dicatat. Setelah tes retest, adapun tentang equivalent, yaitu di mana instrumen equivalent adalah dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesulitan, dan susunan, tetapi butir pertanyaan berbeda. Sebagai contoh penggunaan metode ini, dua buah tes yang paralel. Ini ada juga tentang gabungan, yaitu penguji rehabilitas ini dilakukan dengan cara mencocokkan kedua instrumen yang equivalent itu berbeda kali ketika responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Rehabilitas instrumen dilakukan dengan mengorelasikan kedua instrumen, setelah itu dikorelasikan. Nah, pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara
silang dengan kedua kali penguji dalam waktu materi terakhir, yaitu tentang internal konsistensi, yang dimana penguji reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan cara teknik tertentu, dan hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksikan reliabilitas instrumen. Penguji instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown Split Helps KR20 KR. Adapun contoh soal validasi instrumen, di situ ada rumus N sigma XY dikurang buka tutup sigma X buka kurung sigma Y per pangkat N sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat dengan angka besar. Nah, di situ ada penyelesaiannya dengan contoh X score item. Score item itu adalah dengan angka yang benar-benar yang ada gitu. Nah, terus Y skor total, sigma X sama dengan 6 sigma X kuadrat. Nah, sigma X6 itu adalah yang skor item tadi. Nah, sama dengan 36 sigma XY. Nah, kalau 36 itu hasil dari 6 dipangkatkan, sama dengan 37 karena ditambah 1. Kalau XY itu adalah 46 itu adalah jumlah total 46, dan 46 itu dipangkatkan di pangkat 2 jadi 288, dan hasil penyelesaiannya yaitu XT sama dengan 5,75, P sama dengan 6/8 sama dengan 0,75, XP sama dengan 6,17, Q sama dengan 2/8 sama dengan 0,25. Di sini ada pun contoh kedua, yaitu tentang reliabilitas instrumen. Ini adalah contoh penyelesaian yang ada di soal reliabilitas instrumen tadi. Di sini kita bisa mengetahui bahwa penyelesaiannya itu kita harus membuat kolom dulu, yaitu nomor butir sama varians butir. Nah, di nomor butir itu adalah jumlahnya itu terdapat 7, dan itu tuh varian butirnya tadi sudah ditentukan, dan dimana kita harus memasukin bentuk objektifnya, terus dan juga kita melakukan tabel responden seperti ini, yang dimana itu menunjukkan ada bawahnya nomor butir pertanyaan dan jumlahnya. Lalu yang ketiga yaitu sudah menyelesaikan yang 1, 2 ini, maka kita akan mengerjakan yang ketiga, yaitu memasukkan nomor butir pertanyaan dan nomor responder. Nah, dengan jumlahnya yaitu XI sama dengan 3,60 dan ST-nya sama dengan 2,107. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.